3/4 saya review buku yang berjudul Dasar-Dasar Pastoral Umat. Nah, baik, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Pastoral Umat, tulis oleh Profesor Dr. Randos P. Johnson CM dan tim IP. Nah, buku yang berjudul Dasar-Dasar Pastoral Umat ini dicetak pertama kali pada tahun 1985 dan cetakan kedua terjadi pada tahun 1987. Penerbitnya Institut Pastoral Indonesia Malang. Pencetaknya itu Percetakan Lumen Kristi Malang. Dalam perkembangan gereja dewasa ini, pekerjaan pastoral oleh umat makin digalakkan dan disebarluaskan sampai ke segala lapisan umat. Jadi, seluruh umat Allah adalah penanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan gereja. Buku ini merupakan dasar-dasar umum dari pastoral umat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pekerjaan pastoral dalam paroki. Sebelum kita lanjut, kita harus mengerti dulu apa sih paroki itu. Nah, jadi menurut pengertian Yurdis, paroki berarti persekutuan kaum beriman dalam batas-batas wilayah tertentu. Nah, paroki adalah persekutuan hidup berdasarkan Injil. Nah, paroki tidak lain daripada jemaat, yakni persekutuan hidup untuk perwujudan Injil. Dalam paroki, Injil diwujudkan secara persekutuan hidup atau secara komunitas. Yang berikutnya, paroki adalah persekutuan hidup orang miskin. Nah, untuk dapat memahami kedudukan pekerjaan pastoral di paroki, diperlukan gambaran yang tepat mengenai gereja. Nah, jadi gereja atau jemaat Kristen adalah perkumpulan orang miskin, orang sederhana, orang-orang miskin yang orang-orangnya menderita. Dan miskin ya, kaum miskin itu bukan miskin dalam hal apa ya? Itu gereja merupakan persekutuan hidup dari sisa-sisa penindasan dan penekanan kemajuan dunia seperti itu. Mereka inilah yang dipilih Kristus untuk gerejanya. Yang berikutnya, pastoral bimbingan umat manusia. Nah, setelah melihat paroki sebagai realita hidup, di mana dalam kehidupan bersama itu adalah Injil. Nah, dan jalan keselamatan itu lebih lanjut sekarang ini di paroki ditempatkan dalam pastoral gereja. Oke, apa yang dimaksudkan dengan kata pastoral? Nah, dengan pastoral yang dimaksudkan adalah bimbingan umat manusia dalam mana kami umat Kristen hidup. Nah, pastoral adalah sumbangan umat Kristen berdasar atas identitasnya sendiri pada perkembangan bangsa manusia. Nah, pastoral adalah sumbangan bimbingan melalui perwujudan Injil, sumbangan dari suatu bentuk kehidupan bersama yang mengembirakan dan yang membebaskan. Nah, sumbangan dari manusia yang ada dalam masa perkembangan melalui penindasan dan penekanan, penderitaan dan kesengsaraan. Pastoral dalam arti dewasa ini bukan bimbingan pastoral terhadap umatnya sendiri, bukan pengembalaan domba-domba Kristus, melainkan pengembalaan umat manusia dalam perkembangannya oleh gereja Kristus dengan mewujudkan terus-menerus bentuk persekutuan hidup yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi perubahan zaman. Yang berikutnya yaitu partisipasi kepegawaian. Berikutnya partisipasi kepegawaian, partisipasi komunitas dasar, partisipasi pelayanan Kristen. Nah, dalam buku ini dijelaskan juga tentang tugas-tugas pelaksanaan pastoral perwilayahan. Nah, bukan hanya itu saja, melainkan penjelasan mengenai praktek. Buku ini juga dijelaskan tentang praktek pekerjaan pastoral dalam paroki dan pembagian tugas dalam pastoral paroki. Nah, menurut saya dalam buku ini, jadi buku ini sudah sangat lengkap. Jadi sebagai ketua lingkungan, sebagai pengurus-pengurus gereja, nah lebih baik menggunakan buku ini untuk lebih mengerti lagi tentang pekerjaan-pekerjaan gereja. Nah, agar kita tuh lebih memahami lagi apa sih yang harus kita lakukan di gereja selain hanya untuk berpartisipasi itu, tetapi ternyata banyak tugas yang belum kita tahu. Nah, dari buku ini akan dijelaskan berbagai macam sumber-sumber yang telah kita tidak ketahui akan tertanam dalam buku ini.
Sekian dari saya, terima kasih.